Oke guys, balik sama gue si Kerempeng di sini. Jadi di video kali ini gue mau kasih update seputar iOS lagi. Kali ini datang dari developer beta ya, yaitu iOS 18.2 beta yang ketiga. Tapi sorry banget gue baru bikinin videonya karena memang gue ada kerjaan juga di luar. Tapi tenang aja, gue akan kasih update detail juga di 18.2 beta ketiga ini. Semuanya udah gue rangkum, jadi langsung aja kita bahas. Ya, ini dia iOS 18.2 beta ketiga. Jadi selain iOS, Apple juga rilis untuk update software di device yang lainnya ya, yaitu ada iPadOS 18.2 beta ketiga, ada macOS 15.2 beta ketiga, tvOS 18.2 beta 2, dan yang terakhir ada watchOS 11.2 beta yang kedua. Semua software update ini bisa kalian install ya jika memiliki semua device-nya tadi. Oke, jadi sekarang kita fokus ke iOS-nya dulu. Di sini gua udah update ya iOS 18.2 beta ketiga. Ini gue update dari beta kedua kemarin, 18.2 beta kedua. Dan gue dapetin size update-nya tuh sebesar 931 MB ya. Kalau misalnya posisi iOS kalian tuh lebih lawas dari yang punya gue, besar kemungkinan akan lebih besar juga ya untuk size update-nya. Sekarang kita akan cek untuk build number-nya. Kita pergi ke bagian setting, pilih general, pilih about, iOS version. Jadi di sini untuk build number-nya itu 18.222C5131E. Jadi buat kalian yang mau update ke beta ketiga ini, pastikan untuk build number sama seperti yang ada di iPhone gua ya. Terus kita akan cek untuk mode firmware-nya di sini di 2.31.04. Lalu untuk iPhone storage di sini loadingnya cepat ya. Kita scroll ke bagian bawah. Di sini ada iOS-nya 13 GB ya. Sementara untuk Apple Intelligence-nya tuh di 2,9 GB. Jadi totalnya ada di hampir 16 GB ya untuk iOS-nya aja. Terus untuk sistem datanya gue dapetin di 14,71 GB. Ini cenderung besar ya. Tapi tenang aja, ini nggak akan stuck ya. Dia akan berkurang ataupun bertambah. Tapi harusnya sih berkurang ya di angka 9 atau 8 GB gitu biar lebih ringan. Jadi kalian nggak usah khawatirin untuk sistem datanya ini. Sekarang kita akan cek mengenai apa aja yang baru di 18.2 beta ketiga ini. Yang paling pertama itu ada di aplikasi foto ya di bagian sini. Jadi sekarang tuh Apple kasih tampilan full screen ya langsung untuk foto atau video yang sedang kalian buka di aplikasi fotonya ini. Misalnya gue buka video di sini, nah dia langsung kasih tampilan full screen seperti ini. Kalau gue tap, baru dia akan langsung menghilangkan dari detail videonya tadi. Yang mana sebelumnya di 18.2 beta kedua ke bawah ya sampai 18.0 kalau nggak salah. Itu pada saat kita buka pertama kali kayak gini nih, kita tap kayak gini, dia akan mengecil dulu. Pas kita tap kedua kali, baru dia akan langsung membesar gitu, kayak ngezoom gitu ya. Ternyata hal itu nggak cuma ada di video aja ya, di bagian foto juga sama. Nah ini di beta kedua kemarin nih, pas masih di beta kedua, pada saat pertama kali tap dia kayak gini nih. Pasti kalian juga ngalamin ya di iOS 18 sampai 18.1 mungkin akan seperti ini. Kalau kita tap sekali lagi baru dia akan munculin yang versi besarnya, dia kayak ngezoom gitu. Sementara di beta ketiga sekarang udah langsung kayak gini nih. Kalau kita tap sekali dia kayak gini, kalau kita tap dua kali untuk keterangan today-nya, keterangan share dan segala macamnya dia akan langsung hilang seperti ini. Dia akan langsung tampilin full screen ya. Tentu ini update yang bagus ya, khususnya buat gue yang males untuk tap dua kali buat buka full screen dari foto ataupun video. Sekarang Apple mungkin dengerin keluhan usernya ya, dan langsung kasih update minor yang sangat bermanfaat seperti ini. Masih ada aplikasi foto, jadi ada update ya kalau kita tap seperti ini. Nah di bagian share-nya ini nih, kalau kita tap, nah dia akan langsung nampilin icon-icon untuk share-nya. Itu warnanya nyesuaiin sama yang ada di home screen ya. Ini kan home screen gue warnanya agak ke coklat-coklat pink gitu ya. Jadi dia akan nyesuaiin juga. Dan ini semuanya ya. Oke gitu tuh. Yang mana di beta 2 kemarin tuh gue akan tunjukin pada saat di bagian dark mode ya seperti ini nih. Dia tetap ngikutin warna dari icon light mode ya. Dark mode-nya dia nggak punya versinya sendiri. Sementara di beta 3 dia langsung ngikutin dari warna si home screen-nya. Ini semisal gue akan ubah ya. Misal gue ubah ke dark kayak gini, dia warnanya gelap gitu ya untuk si icon aplikasinya. Kalau kita cek di bagian pengaturan dia akan ngikutin ya di bagian sini. Nah ini kan udah ada nih di beta kedua. Nah sekarang di beta ketiga giliran di bagian fotonya. Kalau kita tap, kita share sini, nah dia akan ngikutin seperti yang ada di home screen dan juga di setting tadi. Kalau misalnya kita masuk ke dark mode dari si home screen-nya, maka dia akan ngikutin dark mode juga ya untuk si icon-icon aplikasinya ini. Selanjutnya ada di aplikasi Apple Notes ya. Jadi pada saat kita mau bikin gambar pakai kalimat itu kan udah ada di 18.2 beta kedua kemarin ya. Jadi dengan kalimat kayak gini kita bisa bikin gambar dengan cara create image. Caranya tinggal kita tap aja, kita blok semuanya kayak gini. Kita pilih di bagian sini nih. Nah dulu di beta kedua ini bukan add to playground ya, melainkan tuh create image.
Jadi sekarang tuh dikasih update sama Apple di beta ketiga dijadikan Add to Playground ya. Sebenarnya fungsinya sama aja, tapi harusnya sih bisa kasih hasil gambar yang lebih bagus lagi ya dari yang beta kedua kemarin. Kalau kita tap, dia hasilnya sama ya, akan kasih sebuah gambar seperti ini. Jadi sesuai dengan apa yang udah kita deskripsikan ya. Ini kebun binatang dengan ada hewan-hewan di dalamnya, ya semacam taman gitu ya, taman safarinya mungkin. Kalian bisa pilih salah satu juga, sama kita pencet done di sini, maka dia akan hasilnya seperti itu. Jadi hasilnya sebenarnya sama aja ya dengan di Create Image kemarin di 18.2 beta kedua. Tapi mungkin untuk deskripsinya agak typo kali ya sama si Apple dibikinnya. Dari Create Image diganti jadi Add to Playground ya. Selain itu kalian juga bisa tap kayak gini ya, di bagian notes masih sama, kita blok kayak gini. Sekarang kita langsung bisa writing tools seperti ini. Dia akan langsung munculin si toggle-nya untuk si fitur dari writing tools-nya tanpa harus kalian pencet di bagian sini ya. Secara fungsi sih sebenarnya sama aja ya, tinggal nyamannya kalian kayak gimana. Ya cuma itu aja fitur baru yang ada di 18.2 beta ketiga ini. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai performa dari beta ketiga ini, 18.2 beta ketiga. So far selama gue pakai 24 jam ini sih gue belum nemuin crash atau gagal akses di beberapa aplikasi ya. Dan ini berdasarkan skenario pakai ala gue yang cenderung penggunaan ringan tapi dengan intensitas yang cukup sering. Artinya gue sering banget mantengin HP terutama untuk sosial media dan juga kerjaan gue. Nah hampir satu harian ini sih gue belum ngalamin bugs yang berarti ya, palingan cuma di aplikasi Tokopedia aja. Jadi kalau misalnya kita buka Tokopedia, itu tuh kadang dia sering nggak muncul ya untuk kolom pencariannya di bagian sini. Kadang dia langsung ngeblank gitu. Padahal udah gue update juga untuk aplikasi Tokopedia-nya di updatean yang terbaru. Cuma tetap aja kadang dia muncul, kadang nggak. Ini kebetulan lagi muncul aja. Tapi kalau untuk aplikasi yang lainnya cenderung masih aman sih ya. Gue scrolling sosmed juga lancar ya, nggak ada patah-patah atau semacamnya. Dari sisi baterai gue akan infokan, jadi selama 10 hari terakhir gue ini, gue dapetin rata-rata screen on time di 6-7 jaman lah ya. Masih sama kayak di 10 hari sebelumnya pada saat gue review 18.2 beta kedua. Lalu untuk baterai health-nya di sini ada di angka 86% masih sama. Sementara untuk cycle count-nya udah banyak banget, ini ada di 530 kali ya. Kita akan buktikan apakah benar klaim Apple di bagian sini, yang mana mereka mengklaim tuh bahwasanya iPhone ini akan bertahan di 80% pada saat kita sudah melakukan 1000 cycle atau 1000 siklus pengecasan 0 sampai 100. Kalau dilihat dari kondisi ini sih kayaknya kemungkinan bakalan ada di 80% ke bawah ya. Tapi yang nggak tahu juga, nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ya itu dia update yang bisa gue sampaikan ke kalian. Untuk next update iOS-nya itu ada di tanggal 19 mungkin ya, 19 November. Itu beta yang keempat, tepatnya di Selasa dini hari kalau di Indonesianya. Lalu untuk 26-nya harusnya udah yang versi RC, baru di minggu pertama Desember adalah yang versi resmi iOS 18.2. Oke, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau kalian nggak keberatan bisa like, share, and subscribe dulu itu gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and goodbye.